Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda mungkin ragu ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan untuk dokter bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan di segmen berikutnya kita juga akan membuka jalur telepon live interaktif. Anda bisa menghubungi kami di 021 5366 0500. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mas Timothy dan pemirsa di rumah. Semoga dalam keadaan sehat terus, dokter, dalam bertugas, dok. Ya, alhamdulillah sehat, Mas. Baik, Dr. Hermawan, saya langsung ke pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pemirsa melalui Instagram kami. Pertanyaan pertama ini dari @merlin_broto. Selamat pagi, dokter. Saya sering mengkonsumsi kopi susu dan juga merokok, dok. Akhir-akhir ini saya merasakan dada saya sakit, dok. Dan juga batuk saya sudah hampir 2 minggu tidak kunjung membaik. Nah, apakah ini tanda-tanda ada flek di paru-paru saya, dok? Baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini keluhannya batuk 2 minggu dan nyeri dada ya. Ya, jadi memang asap rokok juga bisa menyebabkan ya keluhan-keluhan seperti di atas ya. Bisa batuk ya, bisa juga rasa nyeri di dada karena mengiritasi di saluran napas. Nah, tentunya kemungkinan penyebabnya harus kita singkirkan dulu ya, harus berhenti merokok dulu untuk sementara waktu. Kalau bisa ya seterusnya. Kalau untuk kopi susunya boleh diteruskan ya, nggak apa-apa itu, Mas. Itu nggak ngaruh ya, kalau itu ya? Nggak ngaruh, Mas ya. Kalau kita misalkan minum obat biasa masih belum baik ya, untuk waspada terhadap flek, bahasa awamnya ya, kalau kita bilang ini tuberkulosis paru ya biasanya. Itu mungkin perlu pemeriksaan lanjutan, Mas. Misalkan kita lakukan pemeriksaan fototoraks ya, atau kita dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak. Ya. Jadi kemungkinan itu sih, bisa saja jadi cuma iritasi aja karena asap rokok di saluran napas sehingga menimbulkan rasa nyeri ya. Tapi tidak lantas karena ada flek begitu, penyebabnya bisa macam-macam dan tidak lantas berarti ada fleknya kalau nyeri dan batuk ya, gitu ya, dok ya? Iya, belum tentu, Mas, karena penyebab batuk itu kan banyak ya. Kalau memang tadi seperti saran dokter berhenti merokoknya, lalu kondisi yang membaik, tetapkah harus diperiksakan begitu? Kalaupun batuk-batuknya hilang begitu, apakah tetap harus diperiksakan atau bagaimana, dok? Ya, kalau untuk mau screening ya, untuk mengetahui lebih lanjut ya boleh-boleh saja sih, nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau nanti batuknya berulang ya, biasanya kan berulang gitu atau apa, nah itu perlu diperiksa lah. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dok. Ini dari @asih_dwipur. Pertanyaannya, dari tahun 2017 saya pernah melakukan general check-up dan dinyatakan hasil ronsen diperkirakan TBC. Lalu saya ke dokter spesialis paru dan dicek lab, dinyatakan negatif. Nah, pada tahun 2020 ini saya general check-up lagi dan hasil ronsennya masih diperkirakan TBC. Nah, bagaimana ini, dok? Mohon penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau pada MCU itu kadang dari foto toraksnya ya kita suka menemukan ada bercak ya, terutama di bagian atas. Nah, itu memang perlu diwaspadai sebagai TB ya. Karena memang tipikalnya biasanya bercaknya di apeks paru atau di atas paru itu ya. Nah, tapi belum tentu juga, jadi harus dipastikan juga ya. Harus kita cocokkan juga dengan kondisi klinisnya. Biasanya gejala TB itu kan batuk-batuk ya. Kemudian ada demam, ada meriang, mungkin bisa sesak napas. Nah, kalau memang dari serial fotonya, sebenarnya perlu serial foto ini ya. Kalau memang bercak yang dulu sama bercak yang sekarang itu ada penambahan ya atau perburukan, nah kita mungkin perlu waspada terhadap TB ini. Nah, untuk memastikannya itu biasanya dengan cek dahak. Tapi kalau misalkan bercaknya itu menetap ya, yang dari dulu dengan sekarang itu menetap, bisa aja itu proses infeksi yang sudah sembuh. Ya, jadi meninggalkan bekas atau jaringan parut atau sikatrik. Jadi terbaca terus itu di foto toraks. Ya, jadi kalau misalkan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dicek lagi, nah dikira TB ya, padahal belum tentu ya. Nah, untuk memastikannya tentu perlu diperiksa, misalkan diikuti dengan pemeriksaan dahak ya. Jadi kalau untuk memastikan TBC memang tidak bisa hanya dengan ronsen, foto toraks gitu, tidak bisa ya, dok ya? Ya, jadi gold standarnya dengan pemeriksaan dahak sebenarnya. Jadi untuk diagnosis TB dengan melakukan ronsen, misalnya kita curiga ya ada bercak, kemudian kita pastikan dengan pemeriksaan dahak untuk dewasa ya. Kalau pada anak biasanya kita lakukan pemeriksaan uji tes mantuk ya, uji tuberkulin.
Ya. Tapi kalau seperti yang dalam kasus ini kan waktu di foto ronsen dinyatakan positif, cek lab negatif, foto ronsen lagi positif, itu kenapa bisa begitu ya dok? Apakah seperti yang dokter bilang tadi mungkin ada bekas infeksinya, itu yang membuatnya Ya, terlihat mungkin seperti dulu itu bekas biasanya? infeksi ya, sudah sembuh, meninggalkan bekas. Jadi seperti kita luka, sembuh, jadi bekas lukanya kan akan ada terus itu, sampai seterusnya. Oke, Tapi berarti sudah sembuh, ya. yang harus jadi pegangan justru cek labnya ya dok ya? Ya, kalau kondisi seperti itu lab dan juga klinisnya gimana? Ada batuk, ada demam atau apa? Kalau semuanya normal ya, cuma berdasarkan foto torak, labnya negatif ya berarti buka. Oke, baik. Itu semoga memberikan pencerahan kepada pemirsa tadi yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Yusuf Ibrahim. Saya berusia 33 tahun, sering sekali merasakan nyeri di dada dan sudah saya rasakan selama 3 bulan. Dulunya saya perokok berat, namun sudah berhenti total sejak terasa nyeri di dada. Pernah berobat dan saya menderita bronkitis. Nyeri di dada tetapi saya tidak merasakan sesak nafas. Nah, saya sering merasakan nyeri kadang pada bagian dada sebelah kiri dan kadang bagian kanan, dok. Nah, apakah nyeri di dada ini disebabkan bronkitis atau apa, dok? Ya, baik. Jadi keluhannya nyeri ini ya, akibat Tidak merokok ada yang sesak cukup nafas lama. justru, hanya nyeri begitu. Iya. Jadi memang iritasi dari asap rokok ini juga bisa menimbulkan nyeri sebenarnya ya. Tapi karena ini nyerinya cukup lama, mungkin kita perlu waspada dengan melakukan pemeriksaan foto torak nih Mas Timotius ya. Dilakukan foto, apakah parunya hanya cuma bronkitis atau mungkin ada sesuatu, misalkan ada benjolan atau apa. Karena risiko merokok itu kan bukan hanya bronkitis saja, tapi misalkan bisa terkena tumor paru kalau misalkan dalam jangka waktu lama ya. Tapi belum tentu kalau usianya masih muda, biasanya sih jarang sekali ya. Biasanya tumor paru itu pada usia-usia di atas 40 tahun lah ya. Nah ini ada juga nyeri di sebelah kiri ya. Jadi kita juga waspada misalkan terhadap penyakit jantung koroner, kita harus waspada juga ya. Karena rokok ini juga bisa menyebabkan kerusakan di pembuluh darah koroner. Jadi itu bisa menimbulkan nyeri juga terutama di sebelah kiri biasanya ya. Nah tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut ini untuk mengevaluasi kondisi seperti ini. Kalau nyerinya bisa Biasanya, kiri dan kanan sesekali tadi seperti ditanya oleh Pak Yusuf? ya kalau kanan biasanya, kalau di kanan tidak ada daerah jantung ya, dia biasanya cuma otot aja bisa atau dari paru yang teriritasi bisa. Tapi kalau ada nyeri di sebelah kiri, kita harus waspada juga nih Mas Timothy. Oke, apa yang harus dilakukan pertama nih dok? Ya biasanya kita lakukan pemeriksaan foto dulu Mas, foto toraks dulu untuk melihat kondisi di parunya atau jantungnya. Kalau misalnya ada kelainan ya tentu kita ikuti pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalnya untuk jantung biasanya kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi ya, EKG atau mungkin diperlukan pemeriksaan enzim jantung misalkan ya. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda ke arah itu ya berarti mungkin hanya dari iritasi akibat asap rokok itu aja. Oke, itu yang bisa dilakukan oleh Pak Yusuf Ibrahim. Ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa, dari @paksi2113. Selamat pagi dokter, saat ini saya sedang kos bareng dengan teman saya yang punya riwayat TBC. Nah akhir-akhir ini saya sangat mudah lelah lalu berkeringat di malam hari, makan pun tidak nafsu dok. Apakah ini tanda-tanda saya juga terkena TBC? Ya baik. Jadi secara umum gejala TB itu ada gejala secara umum dan gejala respiratorik atau gejala pernapasan ya. Gejala umum itu biasanya ya bisa demam ya, keluar keringat malam, nafsu makannya berkurang, berat badannya turun, itu gejala umumnya. Kalau gejala respiratorik biasanya gejala napas itu ya itu tadi batuk lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, bisa nyeri dada, bisa sesak napas atau kadang bisa batuk darah ya. Jadi kalau memang kita kontak ya ada orang yang pernah punya riwayat TB bisa saja terinfeksi ya, tertular dari orang tersebut Mas. Gitu ya. Tapi kalau misalkan TBC-nya sudah sembuh ya berarti enggak ya, bukan tidak menular lagi. Kalau sudah diobati dan sembuh ya tidak menular lagi. Nah untuk tahu pastinya ya perlu pemeriksaan lebih lanjut ini. Kalau keluhannya masih ada misalkan. Jadi kalau teman satu kosannya ini hanya pernah TBC, tapi mungkin 1 tahun, 2 tahun lalu gitu, tidak lagi menjadi ancaman untuk teman satu kosannya ya, seharusnya begitu ya dok ya? Enggak Mas, kalau sudah sembuh enggak ya. Jadi artinya komanya sudah mati ya, jadi tidak menularkan lagi. Tapi kalau masih sakit TB dan darahnya itu positif, nah itu potensial menular tuh, karena
setiap dia batuk bisa mengeluarkan pernik yang mengandung kuman tuberkulosis. Nah itu harus benar-benar berhati-hati dari Mas atau Mbak Tentunya harus Paksi ini ya. berhati-hati. Iya. Tapi dalam kondisi seperti ini dok, di kondisi COVID-19 lah, di masa pandemi, keluhannya adalah mudah lelah, berkeringat di malam hari, bahkan tidak nafsu, dan tampaknya kalau dia takut tertular TBC-nya, mungkin saja ada gangguan pada pernafasan begitu, tapi tidak disebutkan di sini. Haruskah tetap saja dilakukan pengecekan apakah ia positif atau negatif COVID atau tidak diperlukan sebenarnya dok? Ya kalau memang gejalanya masih berlanjut ya, mungkin perlu diperiksakan. Karena sekarang gejala COVID kan bukan hanya ispa saja, kadang bisa lemes, kadang bisa juga diare ya, kadang juga bisa anosmia ya, kehilangan indera penciuman ya. Untuk gejala-gejala ringan bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau memang gejalanya berlanjut, nggak enak badannya, apalagi sudah ada agak meriang-meriang, ya mungkin perlu diperiksakan. Oke, kalau berlanjut saja. Oke, baik. Itu tadi semua pertanyaan dari Instagram, Dr. Hermawan. Nanti kita akan lanjutkan dengan penanya dari telepon. Anda kami persilakan untuk menghubungi kami dan bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Hermawan pada saat kami kembali. Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 5366 0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.